Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pengadaan. Baik, untuk hari ini acara saya dipercayakan oleh Muji Santosa Training and Consulting sebagai moderator dalam tema kita hari ini, yaitu peran mediator dalam sengketa kontrak, yang dibawakan langsung oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. S. Aseri, SKMM, di mana beliau, pendidikan pelatihan beliau itu salah satunya adalah sebagai Pusat Mediasi Nasional dan sertifikat mediator dari Pusat Mediasi Indonesia, UGM, dan sebagai Pusat Mediasi dari LPS, LKPP RI. Untuk seperti biasa, tata cara pelaksanaan Zoom meeting kita kali ini, yaitu di narasumber akan memberikan pemaparan selama lebih kurang 50 menit. Sesi pertamanya, sesi kedua, yaitu selama 40 menit, yaitu tanya jawab. Sebelum kita melakukan mulai acara ini, nanti kita akan melakukan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk Pak Dr. Aseri, mungkin sudah siap dengan paparannya, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat, mohon maaf Pak, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Bobi Saputra. Ya, Pak, terima kasih. Jadi pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para ahli pengadaan, praktisi pengadaan. Yang kedua, selamat siang dan selamat sore bagi wilayah Indonesia Timur. Dan salam pengadaan. Jadi di acara ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman semua, Bapak-Bapak Ibu semua, tentang mediasi dan peran mediator dalam sengketa, dan nanti salah satunya dalam sengketa kontrak. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan dulu bahwa kalau saya ini bukan ahli PBJ di KLPD ya, tapi saya mediator. Kebetulan saya mendalami PBJ. Nah, di dalamnya nanti ada kontrak dan sengketa kontrak. Jadi dari situ saya mempelajari lebih lanjut tentang PBJ. Jadi mohon nanti tolong diberikan beberapa arahan tentang PBJ yang terkait dengan berbagai hal, khususnya konflik atau sengketa yang Bapak Ibu pernah alami atau pernah lihat dalam sengketa kontrak PBJ. Tentu dengan ruang lingkup PBJ yang sangat besar, ada kemungkinan Bapak Ibu semua pernah menangani atau pernah mengalami atau pernah melihat konflik atau sengketa terkait dengan kontrak PBJ ini. Nah, nanti silahkan di sharing bersama-sama. Saya ingin buka slide-nya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk mempelajari lebih mendalam. Oke, ini saya besarkan slide-nya. Mudah-mudahan tampak. Apakah sudah tampak ya Pak Mukhlis atau Pak Bobi? Oh sudah Pak, sudah ya? Sudah. Silakan. Sudah. Jelas Pak. Baik, jelas, Pak. Terima kasih. Jadi pertama kita akan berikan presentasinya dulu. Saya akan berikan presentasi beberapa hal ini, kemudian nanti kita diskusi lebih lanjut. Jadi
Seperti yang sudah disampaikan, saya saat ini aktif sebagai mediator di Pusat Mediasi Nasional dan mediator di LPS LKPP. Kemudian background saya itu bidangnya dokter ilmu manajemen, jadi bukan hukum ya, bukan ilmu hukum, tapi ilmu manajemen. Karena mediasi dan negosiasi berkaitan juga dengan manajemen. Kemudian sertifikasi mediatornya tadi sudah disebutkan semua. Kalau background pengalamannya, saya praktisi manajerial dari supervisor, manager, sampai direksi, sampai tahun 2017. Kemudian saya mengundurkan diri, lebih fokus menjadi trainer dan akademisi. Jadi sampai sekarang. Untuk email, silakan bagi yang ingin kita berkomunikasi, dan khususnya saya sangat berterima kasih apabila ada yang berteman dalam IG maupun FB, Aseri Advisory. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam presentasi ini nanti kita akan bagi beberapa section, elaborasi beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu sengketa, apa itu yang dimaksud dengan konflik itu. Nomor 2, tentang pengertian mediasi, kita akan mendalami lebih dalam lagi nanti. Kemudian tentang sengketa kontrak, kita akan bahas kontrak itu apa, perikatan itu apa, lalu kita masuk ke kontrak PBJ. Kemudian sengketa kontrak PBJ seperti apa saja. Kemudian kalau itu di mediasi, mediasinya itu bagaimana? Mediasinya itu seperti apa, syaratnya mediator yang tercatat di LPS itu bagaimana, kemudian syarat-syarat untuk memediasinya atau tahapannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas beberapa contoh kasus, tapi saya lebih suka kalau kasusnya dari Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu semua, para peserta bisa menulis kasusnya atau sengketa ya, sengketa kontrak yang pernah dialami atau pernah dilihat. Coba dideskripsikan 3 kata. Yang pertama A, aktornya, siapa dengan siapa. Yang pernah Bapak Ibu lihat atau pernah alami terkait sengketa kontrak PBJ. Jadi ada 3 huruf, A, O, I. A-nya aktornya siapa dengan siapa. Tentu saja pemberi kerja dengan penyedia mungkin ya. Yang kedua, O, objek yang disengketakan tentang apa. Waktu itu yang Bapak Ibu pernah lihat atau pernah alami atau pernah ikuti, yang disengketakan itu tentang apanya. Nah, itu namanya O, objek sengketanya. Nah, nanti kita akan masuk ke I. I itu artinya interest. Interest itu kalau mau di bahasa kasarnya, inginnya bagaimana. Itu inginnya nanti bagaimana. Nah, itu seperti apa? Mungkin sekarang sudah bisa menuliskannya. Bisa di kertas masing-masing, bisa dicat. Mungkin kalau di kertas masing-masing bisa direvisi kalau mau ditambah-tambah kata-kata ya. Oke, silakan. Sehingga nomor 5 contoh kasus bisa kita diskusikan dari contoh kasus yang Bapak Ibu miliki. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, kepada para peserta, Bapak Ibu semua, konflik itu mengapa kok terjadi konflik? Mengapa banyak konflik? Konflik ini kita asumsikan sama dengan sengketa ya, nanti kita lihat perbedaannya. Lalu kalau konflik itu terjadi, kalau sengketa itu terjadi sengketa tadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, silakan kita refleksi ke diri kita, mengapa bisa proses pengadaan terjadi konflik? Atau selain pengadaan juga boleh. Mengapa ada konflik di keluarga, mengapa ada konflik di kantor misalnya, boleh juga. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya waktu itu? Waktu itu kalau kejadian yang lalu itu menyelesaikannya dengan cara bagaimana? Nah, itu boleh ditulis, Bapak Ibu boleh ceritakan konflik itu mengapa terjadi dan bagaimana waktu itu menyelesaikannya. Baik, kita masuk ke berikutnya. Nah, teman-teman semua, di gambar 1 itu kita lihat, sebelah kiri atas itu konflik dalam diri. Jadi konflik itu ada juga konflik dalam diri, namanya intra. Jadi galau itu contohnya yaitu konflik dalam diri. Yang kedua dalam keluarga, kakak dengan adik itu yang gambar nomor 2. Atau nomor 3 juga konflik
dalam keluarga antar pasangan atau antar personal antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga bisa muncul kekerasan. Nomor 4 di kiri bawah itu konflik dalam grup. Jadi itu konflik dalam grup A dengan grup B. Nah, kemudian berusaha yang di tengah itu ketua grupnya menengahi tapi malah pegang kepala pusing. Jadi itu hanya gambar ilustrasi saja nomor 4. Nomor 5, ini konflik antar organisasi. Jadi antar organisasi A dengan organisasi B. Bisa saja antar pemberi kerja, pemilik pekerjaan, dengan pelaksana pekerjaan, misalnya penyedia itu. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6 yang paling kanan, itu konflik memperebutkan pendudukan, wilayah pendudukan, atau memperebutkan sumber daya yang kita kenal dengan istilah perang ya. Nah, dari berbagai jenis konflik ini, kalau kita perhatikan di sini, maka pengertian konflik itu apa sebenarnya? Jadi kita akan bahas 3 hal, pengertian konflik atau pengertian sengketa, kemudian analisis konfliknya bagaimana caranya, kemudian konflik itu harus diselesaikan atau tidak. Nah, konflik ini, Bapak Ibu, kalau kita mengacu rumusan dari kamus KBBI, maka konflik itu adalah percekcokan atau perselisihan atau pertentangan. Jadi misalnya pertentangan antara 2 kekuatan dalam hal apapun, dalam sengketa apapun. Nah, kemudian kalau sengketanya itu adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Atau sengketa itu pertengkaran atau perbantahan. Nah, ini dari kamus KBBI seperti itu, khususnya misalnya kita sering dengar sengketa kontrak, perkara di pengadilan. Nah, sengketa partai politik misalnya, sengketa hasil pemilu. Nah, gitu ya. Itu berbagai hal tentang sengketa. Kemudian kita mau melihat kalau terjadi konflik atau sengketa tadi, cara menganalisisnya bagaimana? Coba di gambar sebelah kiri kita perhatikan. Di gambar sebelah kiri itu ada pohon. Pohon itu yang kelihatan dari luar kalau kita perhatikan, itu daunnya dan batangnya. Akar pohon yang di dalam tanah tidak bisa kelihatan dari luar. Bagaimana kita bisa tahu akar yang ada di dalam tanah itu? Kita harus menggali tanah tersebut sedikit demi sedikit. Nanti mengetahui akarnya sehingga nanti daunnya, batangnya, dan akarnya itu bisa dicabut atau diselesaikan sehingga hilang itu pohon itu. Kalau hanya daunnya saja yang diselesaikan, suatu saat masih bisa muncul lagi daun lagi kalau daun itu dipangkas. Kalau batang kita tebang, tapi akarnya masih ada. Suatu saat masih ada kemungkinan muncul lagi tunas-tunas baru sehingga pohon konflik itu masih ada. Nah, di sisi kanan kita perhatikan kalau daun-daun pohon konflik itu kita analogikan dengan akibat yang terjadi. Apa akibatnya? Pemutusan kontrak atau apa, pemutusan hubungan, perkelahian, itu akibat. Masalah intinya itu apa yang disengketakan? Itu masalah inti, masalah pokoknya. Namun ternyata di balik itu, akar penyebab itu yang lebih penting untuk didalami Bapak Ibu semua. Jadi kita itu harus melihat konflik itu tidak hanya dari sisi yang tampak dari luar, akibat-akibat yang terjadi, masalah yang terjadi, tapi lebih dalam lagi penyebab-penyebabnya di balik itu apa? Itu harus dilakukan pendalaman, menggali sehingga akar itu bisa difahami. Difahami bersama, difahami oleh pihak A dan pihak B, jadi saling mengetahui penyebabnya apa. Nah, itu boleh ditulis kalau Bapak Ibu mau pakai akibat. Tadi contoh yang konflik sudah Bapak Ibu tulis itu akibatnya apa yang terjadi yang tampak. Tadi sengketa tadi yang dipilih tadi masing-masing punya. Terus batang masalah intinya coba ditulis apa, sengketa apa gitu, tentang apanya. Sengketa kontrak misalnya tapi tentang apa. Atau konflik keluarga atau konflik finansial atau konflik apapun, konflik dengan orang lain tentang apanya. Kemudian yang akar di dalam tanah, penyebab itu coba ditulis penyebabnya kira-kira apa saja. Kita bisa memperkirakannya, namun kita akan memastikannya, mengkonfirmasinya dengan berkomunikasi langsung dengan para pihak. Nanti kita coba. Sekarang kita masuk di berikutnya,
konflik sengketa itu harus bagaimana? Kalau sudah terjadi konflik atau sengketa itu bagaimana? Mau tidak mau kan harus diselesaikan. Kalau dihindari, apakah bisa kita menghindari sengketa dan konflik, lalu konfliknya hilang? Tidak bisa, konfliknya kan tetap ada, kitanya saja yang menghindar pergi. Makanya konflik sengketa ini harus diselesaikan. Pilihannya dua, mau diselesaikan sendiri. Jadi semacam pihak A dengan pihak A, B bernegosiasi ya. Jadi dua belah pihak bernegosiasi, itu namanya diselesaikan sendiri. Atau kalau diselesaikan sendiri ternyata tidak bisa, tidak ketemu titik temu, apakah mau dibantu pihak ketiga? Nah, pihak ketiganya siapa? Apakah mau dibantu mediator yang menengahi? Ataukah mau dibantu arbiter yang memutus sesuatu? Atau dilitigasi di pengadilan sehingga menerima keadilan, diputuskan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang menang, siapa yang kalah? Itu pilihan dalam penyelesaian sengketa. Makanya ada istilah alternatif penyelesaian sengketa. Bisa menggunakan alternatif-alternatif seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan nanti bisa juga dengan pemutusan, yaitu melalui arbitrase maupun pengadilan. Intinya pilihan kita apakah harus diselesaikan atau tidak, tentunya harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan membiarkan sebuah sengketa, nanti lama-lama akan diselesaikan sama mereka, akan diperbaiki. Ya, itu namanya membiarkan waktu yang menyelesaikan. Padahal tugas yang menyelesaikan adalah manusianya atau kitanya, para pihaknya. Baik sendiri maupun dibantu pihak lain. Oke, itu hal-hal umum yang perlu kita pahami tentang pengertian konflik dan sengketa. Sekarang kita lebih mendalami tentang mediasi. Jadi pengertian mediasi itu bagaimana? Kita akan lihat tiga hal ini. Siapakah mediator itu? Apakah pengertian mediasi itu? Dan ada istilah yang menarik Bapak Ibu, yaitu itikat baik. Apa yang dimaksud itikat baik? Apa yang dimaksud tidak beritikat baik? Dan kapan kita bisa mengatakan salah satu pihak atau kedua belah pihak ada yang tidak beritikat baik? Nah, nanti kita pelajari. Kita masuk satu persatu. Yang pertama, siapakah mediator itu? Nah, mediator itu adalah seseorang yang telah lulus sertifikasi kompetensi ya, uji sertifikat kompetensi mediator sehingga nanti menyandang gelar non-akademik mediator bersertifikat. Nah, ada tiga hal. Satu, pengetahuan mediasi, itu diajarkan atau dilatih. Kemudian nomor dua, keterampilan mediasinya dilatih. Dan itu sangat memakan waktu kurikulum yang 70% itu justru keterampilannya yang dilatih. Kalau pengetahuannya bisa kita baca dari banyak buku. Kemudian nomor tiga, kita dibekali dengan sikap seorang mediator yang tidak boleh memihak, yang di sini sudah punya solusi, tapi saat memediasi tidak boleh langsung mengatakan, begini loh solusinya, itu kan artinya harus menahan diri untuk tidak memberi solusi. Mengapa? Karena supaya para pihak itu nanti kreatif memikirkan solusinya. Tugas mediator nanti yang akan mengelaborasi mereka dengan teknik-teknik keterampilan yang dibekali sehingga mereka bisa menemukan jalan-jalan keluar yang akan menjadi keputusan mereka. Nah, sertifikat mediator ini nanti akan diberikan kepada mediator yang telah lulus sertifikasi kompetensi 40 jam dan sertifikasinya terakreditasi Mahkamah Agung RI. Sertifikat mediator itu apa? Nah, sertifikat mediator itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi Mahkamah Agung yang menyatakan seorang itu telah mengikuti pelatihan dan lulus ujian sertifikasi mediasinya. Nah, itu baru menyandang gelar dalam tanda kutip mediator. Oke, sekarang kita bedanya apa dengan mediator yang lain? Ya bisa saja kita di keluarga kita atau di ini ada ketua, misalnya ketua suku itu juga mediator, atau di village, di desa, di kelurahan, kan ada juga Pak Lurah yang bertugas membantu warganya musyawarah mufakat, itu juga mediasi. Nah, bedanya apa? Bedanya itu mungkin tidak tersertifikasi mediator, walaupun mengetahui tentang mediasi dan tugas pokoknya, tupoksinya. Tapi kalau yang kita maksud mediator bersertifikat adalah mediator yang telah lulus sertifikasi kompetensi dan telah memiliki sertifikat mediator.
Nah, keuntungannya apa? Nomor 1 di sebelah kanan, bisa praktek mandiri ya Pak Ibu, buka kantor, yang sudah diperbolehkan itu bisa praktek, kalau masih yang terikat peraturan perundangan nggak boleh buka praktek ya sementara ditunda dulu. Tapi skills mediasinya, keterampilan mediasinya bisa digunakan. Nomor 2, dengan Bapak Ibu punya sertifikat mediator bisa tercatat di lembaga mediasi. Lembaga mediasi manapun, misalnya lembaga mediasi LKPP, lembaga mediasi Komnas HAM, lembaga mediasi yang lain-lain, banyak sekali lembaga mediasi. Karena mediasi kan salah satu unsur budaya kita, musyawarah mufakat ya, musyawarah untuk mufakat, maka tekniknya bagaimana? Nah, itu yang penting kita ketahui. Nomor 3, nanti dengan sertifikat mediator bisa mendaftarkan diri ke pengadilan, menjadi mediator yang tercatat di pengadilan. Jadi itu berbagai langkah yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak mau, praktek mandiri tidak mau, tercatat di lembaga tidak mau, tercatat di pengadilan tidak mau, maka keterampilan mediasi yang dimiliki ini bisa digunakan di mana-mana. Dalam berkomunikasi bisa digunakan, dalam menyelesaikan masalah di lingkungan bisa digunakan. Bahkan Bapak Ibu sekarang di kantor masing-masing, kalau ada konflik atau sengketa, bisa membantu menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu mediasi itu apa? Mediasi itu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, dibantu oleh mediator. Nah, kata-kata terakhir itu perlu diingat, dibantu oleh mediator. Jadi ini salah satu cara penyelesaian sengketa, itu namanya mediasi. Apa isinya? Perundingan. Apa tujuannya? Memperoleh kesepakatan antar pihak, dibantu mediator tadi. Nah, kesepakatan perdamaiannya bagaimana? Tentu produk mediasi kan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian ini adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat ketentuan atas penyelesaian sengketa yang sudah dibahas. Jadi pasal-pasalnya yang sudah dibahas apa saja, kesepakatannya apa saja, itu dituangkan secara tertulis. Nanti akan ditandatangani oleh para pihak. Dan ada kemungkinan diminta mediatornya ikut tanda tangan sebagai mengetahui, bukan sebagai pihak. Tergantung peraturannya nanti meminta mediatornya ikut tanda tangan atau tidak, tapi intinya kesepakatan perdamaian itu kan perjanjian. Perjanjian itu kan antara pihak A dan pihak B-nya, bukan mediatornya yang berjanji. Jadi isi kesepakatan perdamaian adalah antara pihak A dan pihak B, sehingga mediator juga tidak harus bertanda tangan. Berikutnya, pengertian mediasi ini terkait dengan pada dasarnya mediasi itu sifatnya kan rahasia, tertutup. Jadi itu unsur utamanya itu rahasia. Nah, namun para pihak yang hadir itu wajib. Mereka wajib hadir secara langsung dengan atau tanpa didampingi. Bisa didampingi anak buahnya, bisa didampingi kuasa hukum. Tapi yang wajib hadir para pihak yang utama. Karena apa? Karena nanti yang akan mengambil keputusan ya para pihak itu sendiri. Misalnya BPK dengan direktur perusahaannya, penyedia, itu para pihaknya. Kalau di dalam acaranya ada didampingi oleh beberapa pendamping dan kuasa hukum, maka ya boleh-boleh saja sepanjang tidak disanggah atau tidak diberatkan oleh pihak satunya. Jadi tinggal diperkenalkan saja si A, si B, si C, si D, gimana? Oke, hadir. Biasanya ini kita atur sebelum mediasi berlangsung dalam pramediasi, kita udah tahu siapa aja yang akan hadir. Nah, pertemuan mediasi ini Bapak Ibu, pada dasarnya pertemuan tetap fisik, pertemuan langsung, namun dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan saling mendengar secara langsung. Nah, itu kata-katanya. Mereka itu walaupun hadir di virtual misalnya, tapi kita harus bisa saling melihat atau mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam pertemuan. Nah, yang dihadirkan hanya para pihaknya saja. Jadi kalau sengketa kontrak misalnya, berarti pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan. Yang lain namanya bukan pihak, tapi pendamping. Itu pun tergantung pihak yang satu bersedia nggak pendampingnya hadir atau tidak. Ini kalau mediasi secara umum harusnya seperti itu. Kita lanjut ya. Ini ada istilah itikat baik dan itikat dan tidak itikat baik itu bagaimana? Kalau tidak itikat baik begini. Jadi kalau salah satu pihak tadi atau para pihak yang wajib hadir tadi
Mereka ternyata A, tidak hadir setelah dipanggil berturut-turut tanpa alasan sah. Hadir hanya di pertemuan mediasi pertama, mediasi 2, 3-nya tidak hadir tanpa alasan sah. Bahkan tidak hadirnya itu berulang-ulang, itu yang C, sehingga mengganggu proses mediasi. Atau yang D, menghadiri pertemuan mediasi, kemudian sudah diskusi, tapi tidak mau menanggapi usulan pihak lain apa negosiasinya, bahkan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, itu bagaimana? Sudah sepakat hadir, tapi kok waktu mengambil keputusan tidak mau, kecuali, maaf saya mau mendiskusikan dulu draft ini, ya itu kan lain masalah. Ditanya aja berapa hari atau berapa jam, nanti kembali bertemu lagi melanjutkan mediasi. Nomor E, sudah mengambil keputusan, sudah dituangkan dalam draft kesepakatan perdamaian, ternyata E tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati itu, tanpa alasan yang sah. Kalau masalahnya ada butir yang perlu revisi, tinggal diceritakan mana yang mau direvisi. Pihak satunya mau tidak revisi itu. Jadi semua harus sampai kepada acara mediasi itu selesai. Kalau tidak selesai namanya mediasi gagal. Nah kalau mediasi gagal penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya apakah ada itikat tidak baik. Tidak itikat baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Atau mediatornya yang perlu diganti misalnya. Kalau para pihaknya minta diganti. Itu banyak ya nanti ya. Kita akan masuk dulu ke berbagai hal sebagai berikut. Jadi sengketa kontrak itu apa? Jadi kita akan belajar tentang perikatan, perjanjian kontrak, kemudian pengertian sengketa kontrak, kemudian para pihak dalam sengketa kontrak. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita coba jalan-jalan ke Fakultas Hukum, Universitas Terbuka. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan itu kan dilahirkan dari dua hal. Bisa dari undang-undang, bisa dari perjanjian. Kalau undang-undang kita tahu ya, pasti begitu diundangkan mengikat ya. Kalau perjanjian, itu antara dua pihak, itu bisa dilakukan perjanjian, selama perjanjian itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar kepatutan. Jadi perjanjian antar dua pihak itu boleh dilakukan, lisan maupun tertulis. Nah, kalau yang kita bahas ini, menurut bentuknya, janji atau perjanjian itu kan bisa lisan, bisa tertulis. Kalau perjanjian yang tertulis itulah yang disebut kontrak. Jadi kontrak itu lebih sempit daripada perjanjian karena kan ada perjanjian tertulis maupun lisan. Nah, kalau secara gramatikal, istilah kontrak ini berasal dari bahasa Inggris, contract. Istilah kontrak ini lebih sering digunakan dalam praktek bisnis atau dalam hal-hal lain. Intinya ada unsur di dalamnya terikat juga antara pihak A dan pihak B. Kita lanjut. Kalau gambarnya seperti ini Bapak Ibu, jadi ini gambar perikatan, perjanjian, dan kontrak hubungannya seperti itu. Kontrak itu bagian dari perjanjian itu bagian dari perikatan. Jadi di situ semua kontrak pasti perjanjian, tetapi tidak semua kontrak perjanjian karena ada kontrak yang lisan tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke Perpres. Di Perpres kita kalau baca atau kita kalau pelajari, tentu Bapak Ibu lebih banyak mempelajarinya dibanding saya. Jenis kontrak itu kan ada bermacam-macam ya. Bisa kontrak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu jenisnya. Nah, kita baca sebelah kanan pasal 28, bentuk kontrak. Ternyata bentuk kontraknya itu kan A, bukti pembelian. B, kwitansi. Kwitansi nih disebut bentuk kontrak kalau di dalam peraturan pengadaan. Ya. C, surat perintah kerja. D, surat perjanjian. E, surat pesanan. Nah, Bapak Ibu perhatikan surat perjanjian yang sekarang, Perpres yang baru, S-nya huruf kecil, P-nya huruf kecil. Kalau Perpres yang lama, S-nya besar, P-nya besar. Nah, mungkin ahli para suhu PBJ ini nanti bisa menjelaskan kenapa ini ya. Oke, mungkin tidak sempat terlihat, nah, coba diamati. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita tahu bentuk kontraknya seperti itu yang bisa dibuat. Kalau daftarnya, standar kontraknya kan Bapak Ibu sudah tahu semua, bahkan contoh-contoh kontrak Bapak Ibu semua sudah bisa baca di internal tempat masing-masing. Jadi saya tidak perlu tampilkan di sini. Intinya begini, di pasal 78 itu ada kata-kata tentang dalam hal penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan,
menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam volume, menyerahkan barang kualitasnya, berarti kaitannya mutu, terlambat, berarti kaitannya waktu. Jadi ada kaitan dengan BMW, biaya, mutu, waktu, keuangan, ruang lingkup pekerjaan, skop. Nah, ayat 3-nya bilang di pasal 78, dikenakan sanksi. Nah, sanksinya ini A, digugurkan dalam pemilihan, berarti belum terjadi kontrak ya. Sanksi pencairan jaminan, berarti sudah terjadi kontrak kan. Sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, sanksi denda. Nah, ini yang akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Sengketa kontrak itu apa sih maksudnya? Nah, jadi Bapak Ibu, sengketa kontrak itu maksudnya dalam Perlem LKPP nomor 18 tahun 2018, sengketa kontrak pengadaan itu yang selanjutnya disebut dengan sengketa kontrak pengadaan itu perselisihan yang timbul kapan mulainya? Dari mulai penandatanganan kontrak. Berakhirnya kapan? Berakhirnya kontrak pengadaannya berakhir atau selesai pekerjaannya diserah terimakan. Itu berakhir. Antara siapa? Antara pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan. Kenapa? Karena mereka terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, para pihaknya tadi adalah pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan. Itu para pihaknya di dalam sengketa kontrak. Nah, ada di Perpres pasal 85 itu dijelaskan penyelesaian sengketa kontrak antara pemilik pekerjaan, dalam hal ini PPK, dan penyedia pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak itu, kalau terjadi sengketa kontrak, itu bisa diselesaikan melalui 4 A, B, C, D. Pelayanan penyelesaian sengketa kontrak, LPS kontrak. Yang kedua, C, saya masuk ke C dulu, Dewan Sengketa Konstruksi. Nah, karena di dalamnya ada negosiasi, mediasi, konsiliasi. Baru B, menggunakan pihak lain yang memutus. 1, B itu arbitrase, itu berarti ada majelis arbiter yang akan memutus sengketa. Dan yang D, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, berarti ada majelis hakim. Ada majelis hakim yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang nomor 2, layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf A, nomor 2 ya. LPS kontrak sebagaimana dimaksud huruf A ini diselenggarakan oleh LKPP. Saat ini LKPP menyelenggarakan namanya LPS Sengketa Kontrak PBJ. Yang 3, itu tadi Dewan Sengketa Konstruksi. Ini kalau yang berkaitan dengan sengketa kontrak konstruksi, bisa dibawa ke sana. Apakah bisa dibawa ke LKPP? Tentu saja, itu kan bisa dipilih kalau nanti mediasi di LKPP tidak berhasil, konsiliasi tidak berhasil pun Bapak Ibu bisa membawanya, para pihaknya ya yang membawa, yang memohon dan termohonnya itu bisa mengajukan ke Dewan Sengketa Konstruksi. Tapi bedanya semuanya harus disebut dulu di dalam kontraknya bahwa apabila terjadi sengketa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, diselesaikan melalui mediasi LKPP, negosiasi Dewan Sengketa Konstruksi, itu kan harus disebut dulu. Kalau nggak disebut kan nggak bisa dilakukan. Nah, ini terjadi sengketa duluan kalau mau melakukannya, tidak disebutkan. Jadi pasal 85 boleh dilihat seperti itu. Nah, tadi kan mengamanatkan kepada LPS penyelesaian sengketa kontrak LKPP tadi, yang A tadi. Nah, LPS LKPP ini itu fungsi penyelesaian sengketanya ada 3, mediasi, konsiliasi, terus ada lagi arbitrase. Jadi ada di dalamnya juga arbitrase. Kalau mediasi gagal 30 hari bisa konsiliasi. Konsiliasi 30 hari masih gagal bisa arbitrase 90 hari. Itu ada di Perlem 18 2018. Silakan berjalan-jalan ke sana. Sengketa kontrak pengadaan ini bagaimana? Apakah semua bisa dilakukan? Tidak. Ada yang dikecualikan. Apa itu? Kalau sengketa kontraknya itu berasal dari masalah kontrak tadi, namun saat ini sedang proses penyidikan oleh pihak berwajib. Itu nggak bisa dibawa ke LPS. Kalau sengketa kontraknya sedang disidangkan atau pernah disidangkan di lembaga pengadilan atau lembaga arbitrase,
maka tidak bisa dibawa ke LPS LKPP. Itu tentang kaitan dengan LPS, sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa, bisa dilakukan negosiasi musyawarah mufakat, bisa konsultasi dengan LKPP, bisa naik ke mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, itu bisa. Sekarang satu-satu kita akan lihat peran mediator dalam sengketa kontrak. Siapakah mediator yang tercatat di lembaga layanan penyelesaian sengketa kontrak itu? Lalu tugasnya apa? Perannya apa? Jadi begini, ini contoh beberapa personil yang ada di LPS LKPP ini. Kebetulan gambar saya jadi berani saya pasang. Teman-teman yang lain juga mediator yang tercatat, juga para admin. Dan Bapak Ibu yang ada di layar ini, itu hampir semua juga tercatat ya di LPS ya. Di LPS LKPP atau di LPS lembaga lain. Syaratnya begini, 1, WNI. Yang kedua, karena ini sengketa kontrak PBJ, harus memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar ya, sehingga itu minimalnya ya. Oke, 3, cakap melakukan tindakan hukum. 4, memiliki pengalaman dalam bidangnya. Nomor 5, memiliki sertifikat mediator. Dulu diutamakan memiliki, sekarang mungkin wajib memiliki. Karena nanti nomor 6 akan lulus seleksi apa tidak di dalam daftar mediator yang tercatat itu, yang menyeleksi nanti penanggung jawab LPS. Itu kurang lebih tentang syaratnya. Lalu kalau sudah begitu, mediasi itu bagaimana yang akan dilakukan? Tadi kan disebutkan keterampilan mediasi ya tadi. Nah, keterampilan mediasi itu begini tahapannya Bapak Ibu. Kan ada tahapan mediasinya, kurang lebih 10. Buka dengan pendahuluan, sambut mediator menyambut, para pihak dipersilakan presentasi bergantian menurut versi masing-masing. Silakan pihak A presentasi dulu, mediator akan mendengar, akan mengulang, akan mencatat hal-hal poin penting yang dia sampaikan, nanti merangkumnya. Lalu dilakukan bergantian, pihak B silakan presentasi, seperti itu caranya. Nomor 3 tadi ya. Nomor 4, hasil presentasi tadi, pihak A dan pihak B, baru tugas mediator nomor 4 bisa merumuskan, ini di antara para pihak ini sebenarnya punya kesamaan apa? Kesamaan yang baik apa? Itu namanya kesepahaman awal. Nomor 5, walaupun begitu tapi mereka punya masalah kan yang disengketakan. Nomor 5, mediator bertugas mampu mendefinisikan ini masalahnya apa sebenarnya. Sengketanya sengketa kontrak. Masalahnya apa? Itu harus didefinisikan. Itu tugas mediator yang telah dibekali dengan keahlian-keahlian mediasi. Nomor 6, baru dilakukan duduk diskusi, mencari kesepakatan, atau istilahnya tawar-menawar. Nanti gimana nih? Menurut A gimana nih maunya ke depan? Menurut B maunya ke depan bagaimana? Bisa ketemu nggak? Bisa ada titik temu nggak? Kalau tidak ada titik temu, terpaksa dilakukan nomor 7, pertemuan terpisah masing-masing. Dengan A dulu misalnya, kita dalami, mediator mendalami. Lalu nanti setelah selesai kita dengan B sendirian. Kita mendalami mediator. Nanti kalau sudah dipertemukan kembali, kalau sudah cocok nih, kira-kira akan ada titik temu, dan mereka sudah mau menyampaikan usulan-usulan barunya. Nomor 8, didudukkan kembali, mediator bertanya, silakan mencapai kesepakatan, apa usulan terbaru. Pihak B silakan, apa. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, berarti kan tercapai kesepakatan nomor 9, menyusun kesepakatan perdamaian. Mediator yang akan merumuskannya, mediator yang akan menuliskannya. Nanti para pihak dipersilakan membaca, merevisi, tambah kurang mana yang cocok tidak cocok, itu mungkin bisa berkali-kali tuh. Nanti ketemu lagi untuk ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani, selesailah yang namanya penyusunan kesepakatan perdamaian, namanya bisa akta perdamaian, LPS. Kalau di LPS namanya akta perdamaian, tapi maksudnya kesepakatan perdamaian. Beda dengan akta perdamaian yang sudah diputus menjadi pengesahan atau penetapan pengadilan kan, itu nanti beda. Baru nomor 10 ditutup, penutupan resmi mediasi. Jadi mediator menyatakan terima kasih para pihak, sudah hadir mediasi, sudah tercapai kesepakatan. Mediator mengingatkan para pihak, ingat loh, ini kesepakatannya bukan dari mediator, tapi dari Anda berdua. Karena ini kan mediasi dan konsiliasi, sama caranya seperti itu. Kalau arbiter kan memutus. Kalau ini mediator harus mendeklar
bahwa kesepakatan yang dituangkan ini adalah kesepakatan Anda berdua. Namun mediator memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat itu tidak melanggar peraturan penyusunan perdamaian atau kesepakatan atau perjanjian, tidak melanggar perundangan, tidak melanggar tata tertib, tidak merugikan pihak lain. Ya, seperti itu kurang lebih tahapannya. Tentunya ini harus dipelajari dalam waktu yang lama, bisa 1 minggu ya. Cuman kurang lebih seperti itu bisa tahu kita. Nah, keahliannya apa? Keterampilannya apa? Kayaknya kalau kita lihat hanya 3 kata ternyata. Gampang. Keterampilan seorang mediator itu gampang. Yang penting dia mampu mendengarkan dengan baik. Lalu dia mampu memahami dengan baik. Lalu mengulang apa? Biar sama ya pemahamannya. Lalu mediator mengungkap kepentingan di balik yang dia katakan itu atau yang disengketakan itu tuh kepentingannya apa? Ini seperti akar dalam pohon yang tidak bisa dilihat tanpa digali. Jadi cuma sedikit, cuma pelatihannya aja yang 7 hari ya. Kemudian diuji. Kita lanjut ya. Nah, tugas mediator ini di sini A sampai ini yang ada di perlem. Dari memperkenalkan diri, menjelaskan asas LPS, menjelaskan maksud tujuan mediasi, menjelaskan kedudukan mediator dan bedanya dengan para pihak. Bedanya tadi ya, mediator hanya fasilitator. Para pihak adalah decision maker atas sengketanya. Kemudian yang E, membuat aturan pelaksanaan tata tertib, menjelaskan waktu, menyusun jadwal, memberikan kesempatan para pihak presentasi menyampaikan masalahnya dan usulan proposal perdamaian, menginventarisir permasalahan satu persatu yang mau dibahas di agenda ya. Nomor 1 masalah ini dulu, nomor 2 masalah ini, nomor 3 masalah ini, nomor 4 masalah ini. Kalau masalahnya banyak tadi, setelah akarnya digali, itu ke masalahnya bisa banyak tuh ternyata ya. Itu nanti disusun. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu disusun oleh mediator. Diselesaikannya satu-satu Bapak Ibu. Nah, di dalam penyelesaiannya itu L, mediatorlah yang memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk aktif. Mediator akan menelusuri menggali kepentingannya apa, mencari berbagai pilihan alternatif, bekerja sama untuk mereka mampu menyelesaikan walaupun yang nanti mengambil keputusan para pihak A dan B tadi. Jadi seperti itu nanti baru dituangkan. Bisa saja dari 5 agenda pembahasan, 3 ada kesepakatan, 2 belum tercapai kesepakatan. Yang 3 dituangkan dalam akta, dalam penyusunan kesepakatan perdamaian, yang sisanya bisa naik langkah berikutnya. Apa itu? Konsiliasi bisa, arbitrase bisa. Yang M, mediator membantu menyusun dan membuat rumusan kesepakatan perdamaiannya termasuk redaksinya tadi. Nah intinya begini, waktu membantu merumuskan kesepakatan perdamaian tadi, itu ada 3 ABC yang perlu diketahui. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan jangan sampai kesepakatan perdamaiannya yang bunyinya itu tidak dapat dilaksanakan, berarti ya buat apa dibuat. Jadi mediator yang mengawasi itu. Itu kalau dibawa ke notaris atau ke pengadilan, nanti hakim kan akan membaca. Sebelum dijuangkan menjadi akta perdamaian dari pengadilan, itu nanti membaca dulu. Oh ini nggak bisa ini bertentangan dengan hukum nih. Oh yang ini tidak bisa dilanjutkan nih, merugikan nih. Nah itu nanti akan ada seperti itu untuk menjadi akta vandading atau akta perdamaian. Bedanya apa? Kekuatan eksekusinya. Kalau produk mediator tadi kan kesepakatan perdamaian. Kekuatan eksekusinya tergantung para pihak mau melaksanakan apa tidak. Supaya menggunakan kekuatan yang lebih tinggi, ini dibawa. Kalau dibawa ke notaris menjadi diakte notarialkan. Kalau dibawa ke pengadilan menjadi akta perdamaian pengadilan. Maka menjadi kekuatannya bisa langsung eksekusi kalau yang dari pengadilan. Nah, jika konsiliasi berakhir, jika mediasi 30 hari berakhir belum selesai, maka sudah mediatornya berarti cukup sampai 30 hari, kalau berikutnya boleh menempuh langkah konsiliasi. Kalau konsiliasi 30 hari, nggak selesai juga, butir yang tadi yang 2 itu masih belum selesai, maka bisa dinaikkan ke arbitrase. Kebetulan di LPS ada semua, ada konsultasinya, kalau di LPS ada mediasinya, konsiliasinya, dan arbitrase. Demikian, Bapak Ibu sekalian, secara umum saya cepat tadi seperti itu. Nah sekarang contoh kasus, mungkin nanti dari Bapak Ibu, apakah ada contoh sengketa kontrak pengadaan barang, sengketa kontrak konstruksi misalnya, sengketa kontrak jasa konsultasi,
Demikian, ini daftar pustakanya, kalau mau ditelusuri, kita pakai KUH Perdata, Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan PS, Perma nomor 1 2016 tentang mediasi di pengadilan, Perlem LKPP nomor 18 2018 tentang LPS kontrak PBJP, kemudian nomor 5 saya menggunakan modul-modul kelas khusus, saya pakai beberapa ini untuk menyusun ini. Kemudian nomor 6, buku materi pokok hukum perjanjian dari ilmu hukum UT. Saya juga masuk UT-nya, ambil hukum karena didawuh oleh Pak Suhu kita, Pak Muji Santosa untuk ambil hukum di UT, khususnya hukum pengadaan. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari saya mengucapkan terima kasih untuk paparan ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak moderator ya, bukan Bapak mediator, Bapak moderator yang saat ini memediasi acara ini. Monggo Mas Sofi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Dr. Asari atas pemaparan yang sudah diberikan. Lebih kurang waktunya masih ada sisa sebenarnya 3 menit lagi, tetapi pemaparan ini yang sangat boleh saya tutup sharing screen nanti kalau perlu dibuka lagi, karena kan para peserta mungkin sudah punya atau gimana Pak? Sudah Pak, boleh, silakan, boleh di close. Sudah. Materi sudah kita share di grup. Ya. Pemaparan yang sangat komprehensif, keren Pak Asari. Mudah-mudahan bisa nanti mungkin Pak Muklis langsung kita bacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini Pak Muklis. Boleh, nanti sambil menunggu teman-teman resen, silakan Bapak Ibu yang mau resen tuh, ditunggu. Ya. Siap. Silakan yang Bapak Ibu yang mau resen nanti ada di menu partisipan. Baik, izin Pak Asari, saya bacakan beberapa pertanyaan ini. Ya. Untuk dari Pak Solehin ini memang sudah Bapak jawab. Apakah Bapak mau jelaskan lagi atau gimana nih Pak? Yang dari Pak Solehin Pak. Silakan nanti secara umum kan pertanyaannya Pak Solehin tadi. Ya. Kalau hasil mediasi itu gimana nih nanti kalau melanggar sesuatu kan? Nah tadi sudah kita sampaikan kesepakatan perdamaian tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku, tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan tidak boleh melanggar norma ketentuan umum yang berlaku. Itu tadi Pak. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih, Asnawing. Bagaimana peran mediator bersertifikat yang belum melakukan praktik mediasi atau mendaftarkan diri di pengadilan? Selanjutnya, apakah sertifikasinya bisa dicabut? Oke. Kira-kira pertanyaannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, kalau mediator bersertifikat itu kan sudah memperoleh sertifikasinya melalui pelatihan dan ujian kompetensi kan. Nah, setelah dia memperoleh itu, berarti dia dianggap kompeten di dalam melakukan mediasi. Mengenai nanti praktek tidaknya Pak, Ibu ya, atau Bapak, ini praktek tidaknya itu ya seperti jam terbang. Kita belajar menyetir mobil. Mungkin kalau belum biasa ya banyak nabrak-nabrak dikit. Tapi kalau sudah biasa ya nyetir kemana-mana nggak pulang ke rumah jangan-jangan. Itu ya, itu kalau pengertian praktek mediasi. Kalau mendaftarkan diri, silakan mendaftarkan diri di pengadilan boleh, di lembaga penyelesaian sengketa LPS. Di LKPP kita juga ada LPS kan. Bapak Ibu bisa lihat daftar mediator yang ada di sana. Kemudian lembaga penyelesaian sengketa yang lain boleh. Dewan Pers ada, yang suka dengan tulis-menulis itu boleh mendaftar. Bahkan kalau Bapak Ibu masuk ke BPSK, Bawaslu, dan lain-lain, itu kan di dalamnya, itu kan ada mediasi juga. Bahkan secara regulasi kan diamanatkan, komisionernya itu kan salah satu tupoksinya memediasi kan. Nah alangkah baiknya memediasinya itu kan telah menguasai pengetahuan mediasi, keterampilan mediasi, dan sikap mediator harus bagaimana. Jadi itu yang dimaksud. Jadi mau mendaftarkan atau tidak mendaftarkan, lakukan praktek dimanapun. Bisa di rumah dengan keluarga, bisa di lingkungan, bisa di kantor, rekan kerja, bisa tentang sengketa kontrak. Jadi tidak harus sengketanya itu menjadi sengketa, tapi saat masih negosiasi, saat masih musyawarah mufakat, jurus-jurus yang dipakai itu jurus-jurus mediasi. Mampu mendengarkan dengan baik, mampu mencatat poinnya apa di balik kata-katanya. Bapak Ibu kalau orang sedang marah atau sedang emosi, kata-katanya panjang lebar. Ternyata poinnya cuma ini ternyata. Nah itu harus mampu menangkap itu.
Mediator harus mampu menangkap itu, lalu dikonfirmasi ke pihak itu, yang pihak A atau pihak B tadi, apakah maksudnya begini, bagaimana cara menyelesaikannya menurut Anda. Jadi menggunakan cara berpikir dari kedua belah pihak supaya kreatif untuk selalu menuju perbaikan. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu, boleh praktek dimanapun. Tidak dicabut, karena kalau dicabut tidak, kalau mendaftar ulang, renewal namanya, jadi sertifikasi kan kompetensi seperti itu. Di BNSP pun kan ada 3 tahun sekali harus mendaftar, renewal gitu ya, memperbarui gitu. Itu ada. Nanti biasanya ditanya, selama 3 tahun sudah menangani kasus berapa, kasus apa. Nah, nanti untuk mengeluarkan pembaruan, ada kemungkinan seperti itu ya. Makanya dipraktekkan saja. Mau kasus di rumah, kasus di tetangga, mau di lingkungan, di kantor, di sengketa kontrak PBJ, di sengketa kontrak bisnis, apapun lakukan. Prinsipnya musyawarah untuk mufakat sesuai dengan budaya bangsa kita. Demikian Pak Bobi Saputra. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Kita ke resen dulu, Prof. Muklis, atau gimana? Ada Pak Indra tuh? Ya, ada Pak Indra Gunawan yang sudah reset. Silakan bergabung Pak Indra Gunawan. Silakan mengajukan pertanyaan langsung. Ya, izin bertanya nih Pak Dr. Aseri. Iya Pak. Halo, Pak. Wah, kalau Pak Indra yang tanya, ini harusnya saya yang tanya ke Pak Indra aja. Begini Pak, ini kan ada perselisihan nih kontrak, misalkan ada perselisihan kontrak antara PPK dan penyedia. Kemudian dilakukan mediasi, gitu kan. Tetapi pada saat proses mediasi belum ada kesepakatan. Tiba-tiba penyedia mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Itu tadi sudah kita jelaskan di Perlem, disebut proses mediasi itu tidak bisa dilakukan kalau satu, sengketanya sedang dalam proses penyidikan pihak berwajib, atau sengketanya sedang disidangkan atau pernah disidangkan, Pak. Jadi itu memang tidak bisa, Pak. Akhirnya misalnya kalau jalan bareng-bareng, sedang dimediasi, tiba-tiba ini mengajukan gugatan, ya terpaksa nanti setelah diberitahu, pemohon atau termohonnya yang memberitahu, nanti ya kita bilang, maaf, ini sesuai peraturan nggak bisa dilanjut melalui LPS ini, silakan dilanjut melalui pengadilan. Walaupun Pak Indra, di pengadilan nanti tetap melalui proses mediasi dulu 30 hari juga ada. Namanya mediasi wajib. Kalau yang di luar pengadilan namanya kan mediasi sukarela, si pemohon yang mengajukan. Nah, itu bedanya. Kalau di pengadilan mediasi wajib 30 hari. Ada kesepakatan, nanti mediatornya yang ditunjuk di pengadilan melapor ke majelis hakim, nanti juga akan diketok palu menjadi akta perdamaian. Kalau tidak ada kesepakatan, berlanjut ke sidang berikutnya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak masalah ketika sedang mediasi, kemudian mediasi belum putus, si penyedia melakukan gugatan gitu. Jadi mediasinya stop ini ya Pak. Mediasinya nggak bisa dilanjut, dan nanti waktu diceritakan pihak ke hakim, misalnya ya, kan nanti juga mungkin cerita dia, Pak kami itu sedang tengah-tengah mediasi, tiba-tiba kok itu misalnya. Nanti kan hakim mengevaluasi juga. Semua kan putusannya bukan di tangan para pihak, di tangan ketok palu majelis hakim. Begitu Pak Indra. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Jelas Pak Indra ya. Mungkin kalau misalnya belum kurang jelas nanti bisa langsung jawab Pak Aserinya. Ya, silakan. Baik, selanjutnya ini ada yang teman kita dari yang resen dari Bapak Eka Septian. Bapak Eka Septian. Silakan langsung Pak Eka Septian langsung bergabung aja, langsung mengajukan pertanyaan ke Pak Aseri. Baik Pak, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Tadi Pak, dari LPS LKPP kan memiliki Politeknik Pak, Politeknik Madura. Pak tadi LPS LKPP itu kan memiliki fungsi penyelesaian sengketa. Tadi ada mediasi sama konsiliasi. Mungkin tahapan awalnya itu mediasi duluan yang dilaksanakan. Apabila tidak bisa mencapai kesepakatan atas sengketa itu, maka dilakukan tahapan yang selanjutnya itu konsiliasi. Tapi saya masih belum paham Pak, perbedaannya mediasi sama konsiliasi itu apalagi Pak selain tahapan tadi. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kalau secara umum bedanya begini,
kan mediator atau konsiliator itu kan orang yang ahli di dua bidang. Ahli di bidang mediasinya tadi, diwujudkan salah satunya dengan sertifikat kompetensi mediasi dan pengalaman. Yang kedua, ahli di bidang yang disengketakan. Misalnya kalau sengketa kontrak pengadaan, berarti kan bisa diwujudkan dengan sertifikat PBJ dasar maupun sertifikat ahli kontrak maupun sebagai pejabat apa-apa, kan yang penting dia sudah dianggap, wah ini bisa masuk ke daftar mediator dan konsiliator di lembaga itu. Nah, bedanya apa? Keduanya sebenarnya hampir dalam tanda kutip sama, bedanya kewenangannya, Pak. Kalau mediator, kewenangannya hanya memfasilitasi proses perundingan penyelesaian sengketa antara dua belah pihak tanpa memberikan solusi-solusi. Nah, itu ya. Solusi opsi, maaf, bukan solusi, opsi. Opsi A begini, opsi B begini, opsi C begini. Kalau konsiliator itu di samping dia memfasilitasi proses perundingan, sekaligus dia harus membuat skenario. Kalau ini diselesaikan dengan cara A begini, kalau diselesaikan dengan cara B begini, dampaknya timbul biaya begini. Kalau dengan C begitu, maka konsiliator lebih luas sedikit karena dia boleh memberikan opsi. Opsi ya, bukan solusi. Yang ketok palu setuju solusi mana yang dipilih dari ABC itu, Pak, itu para pihak. Nah, sama kembali ke para pihak. Jadi hanya bedanya diperluas, mediator hanya memfasilitasi, konsiliator diperluas, bisa memberikan opsi-opsi. Boleh. Nah, nanti mereka para pihaknya memilih opsi yang mana, Pak. Seperti itu kurang lebih. Maka kalau di LPS, Pak, Eka, surat pengangkatannya mediator garis miring konsiliator. Jadi dianggap sama, tinggal perannya saat itu diberi surat tugas sebagai apa? Sebagai tugas memediasi, apa sebagai tugas sebagai tugas konsiliator, dia harus menggunakan baju yang mana. Kalau sedang memediasi, dia pakai baju mediator yang terikat sekian banyak kode etik. Kalau sebagai konsiliator, dia punya kewenangan lebih luas sedikit, termasuk memberi jalan keluar ABCD, tinggal mereka pihak memilih mana yang mau diputus. Demikian Pak Eka Septian. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas Pak Eka ya. Baik Pak Ansari, ini kita kembali ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ade Primawati. Pertanyaan Pak Ade di sini, kapan berfungsinya Dewan Sengketa? Ini dan Ibu bagaimana atau cara Bapak? Mungkin bisa jadi, nggak tahu nih Pak, nanti entah Ibu, entah Bapak ini Pak. Jangan timbul sengketa di sini nih. Iya, salah orang bisa jadi sengketa nih Pak. Jadi pertanyaan dilanjut, beliau, kapan berfungsinya Dewan Sengketa dan bagaimana cara pembentukannya? Oke. Silakan. Nanti yang khusus sengketa, ini kan yang ditanya Dewan Sengketa Konstruksi Pak. Ya, saya nanti mungkin bisa buka slide dan mungkin bisa ditambah pembahas Pak Muji yang sebagai suhu kita. Mungkin kita lanjut dulu, selain yang sengketa konstruksi apa lagi? Ada tidak? Sebentar Pak. Oke, jadi ada nih Pak. Ya, ini saya baca sertifikasi mediator boleh minta rekomendasinya, boleh. Nanti lama-lama ini CVMS akan mengadakan pelatihan mediasi, itu sudah banyak guru-gurunya itu, ada Prof. Mukhlis dan lain-lain itu mediator semua. Jadi mungkin kapan CVMS mau mengadakan, tinggal bilang Pak Mukhlis tuh yang tanggung jawab, Prof. Mukhlis tuh, ya. Diminta kapan suruh mengadakan. Dan bisa pakai Zoom, jangan khawatir. Tinggal gimana caranya. 7 hari pakai Zoom, apalagi bulan puasa kan banyak kosong malam hari, setelah tarawih misalnya boleh juga, atau pagi atur saja, atau setelah lebaran. Boleh, nanti bisa langsung dapat sertifikasi setelah melalui pelatihan. Silakan Prof. Mukhlis nanti ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tanya tentang bagaimana caranya pelatihan mediasi dan mendapatkan sertifikasi mediator. Nanti CVMS tuh dengan Pak Prof. Mukhlis. Kita kembali ke Dewan Sengketa mungkin Pak Bobi. Iya, baik. Silakan Pak. Oke, jadi pada dasarnya gini. Halo? Siapa ini? Ya? Lanjut Pak, silakan Pak. Nggak jadi, oke. Saya buka sedikit
slide screen tadi, Pak, karena ini meneruskan yang tadi. Kebetulan saya sudah siapkan bahan yang mau ditanya, bukan saya lebih tahu pertanyaan yang akan muncul, cuma kebetulan tugas mediator kan menyiapkan beberapa hal. Jadi tadi yang tanya begini, Bapak Ibu semua. Dispute itu bisa diselesaikan dengan dua cara kan. Sebelah kanan litigasi. Kemudian sebelah kiri alternatif atas dispute resolution tersebut apa? Nah, alternatifnya itu di bawahnya menurut undang-undang arbitrase dan LPS, saya bacakan ya ini yang tulisan ini. Consultation, negotiation, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Ini menurut Indonesian Law nomor 30 ya, tahun 99. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu tanyakan, itu begini, mediasi dan konsiliasi tadi, ini, bisa nggak dibawa ke Dewan Sengketa Kontrak Konstruksi? Bisa, karena memang aturannya boleh ke sana. Jadi ini saya sudah berikan, karena rumusan-rumusan di undang-undang ini masih belum jelas, maka kita juga bisa melihat rumusan di PP 22 2020 atau di Undang-Undang tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 ya, tentang konstruksi dan PP-nya. Kita baca ya Bapak Ibu tentang penjelasan tentang Dewan Sengketa. Ini saya bacakan dari sisi regulasinya, nanti rinciannya mungkin bisa dibantu teman-teman atau Pak Muji, suhu kita. Pasal 93, nomor 1, tahapan upaya penyelesaian sengketa konstruksi itu meliputi sama dengan tadi kan, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Jadi boleh dibawa ke manapun, LPS, ke PMN, ke Dewan Konstruksi boleh. Nomor 2, penyelesaian sengketa sesuai tahapan tersebut tadi dihentikan kalau sengketanya kan sudah selesai pada tahap waktu masih sebelumnya masuk di Dewan Sengketa kok sudah selesai, berarti nggak bisa. Nomor 3, itu dalam perjanjiannya Bapak Ibu, dalam kontraknya harus menyebutkan dulu bahwa apabila timbul sengketa, maka diselesaikan misalnya musyawarah mufakat. Lalu kalau tidak nanti akan masuk ke Dewan Sengketa Konstruksi. Kalau bunyinya, kalau tidak begitu misalnya mau apabila ada sengketa dibawa ke mediasi LPS, LKPP. Di kontraknya harus ada di state bunyinya kemana ini kalau ada sengketa. Supaya tidak timbul dispute lagi, waktu terjadi sengketa terus ribut lagi. Ini dibawa kemana? Makanya pasalnya dimasukkan saja mau dibawa kemana kalau ada sengketa. Salah satunya bisa ke Dewan Sengketa Konstruksi ini tadi. Nah, Dewan Sengketa ini kan ada fungsi-fungsinya. Apa itu? Nah, ini kan lebih luas. Karena dia bekerjanya kan lebih lama. Yaitu saat sebelum terjadi sengketa dia sudah terjadi karena sudah bertugas karena nomor 5 upaya pencegahan itu dia melakukan. Upaya penyelesaian sengketanya dia juga melakukan. Nah, ini penggunaan ini itu kan dilakukan atau Dewan Sengketanya itu dilakukan setelah perikatan kontrak konstruksinya itu kan sudah jadi, nanti ada pasal itu, nanti ada lagi perjanjian tentang Dewan Sengketa tripartit dengan kedua belah pihak tadi. Itu saling menjadi kelengkapan, saling menyatu. Nah, wewenang Dewan Sengketa ini kan untuk mencegah timbulnya sengketa dan menyelesaikan timbulnya sengketa. Kalau tadi LPS LKPP, pemohon yang membawa ke LPS itu biasanya sudah terjadi sengketa dulu. Kalau belum terjadi sengketa, masih bisa dinegosiasi atau masih bisa dikonsultasikan, masih bisa di internal. Jadi bedanya kalau di LPS LKPP tidak bisa mencegahnya, tapi langsung menyelesaikannya dengan mediasi kan. Tapi kalau Dewan Sengketa kan lebih lama tugasnya. Itu tripartit dengan para pihak. Nomor 2, perjanjian tripartit ini tidak terpisah dari perikatannya tadi yang tentang kontrak konstruksinya. Nah, Dewan Sengketa itu tadi kan nomor 1, mencegah perselisihan. Nomor 2, menyelesaikan perselisihan. Nomor 3, menyelesaikan sengketa kontraknya menggunakan rumusan resmi atau formal. Sama saja dengan kesepakatan tertulisnya apa. Nah, nomor 4, pembentukan Dewan Sengketanya ini dananya dari mana? Nah, itu yang penting dijawab ya. Kalau di LPS LKPP itu masih bisa pemohon, penyedia mungkin atau PPK yang memohonkan itu bisa gratis kan itu mediasinya, konsiliasinya, arbitrasenya. Tapi kalau di Dewan Sengketa, setahu saya ada biaya yang harus ditanggung
sekian persen dari kontrak misalnya. Saya belum tahu persisnya, nanti bisa dicek ke yang mediator di Dewan Sengketa. Saya tidak masuk mediator di dalam Dewan Sengketa, walaupun salah satu hal di dalam LPS itu juga menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi juga. Ya, demikian tentang Dewan Sengketa. Saya stop sharing. Mudah-mudahan seperti itu secara umum. Baik, yang bisa kami sampaikan. Pak Asri, terima kasih. Nah, mungkin ada izin tambahan mungkin dari Pak Muji. Belum bergabung. Sudah bergabung, Pak Muji? Ya. Ada tambahan, Pak? Mungkin sebelum itu juga boleh kalau belum ada. Apa contoh konkret sengketa kontrak yang dialami itu apa? Itu silakan ditulis, Pak. Tentang ini, antara si A dengan si B. Si B-nya nggak usah disebut namanya, cuma PPK misalnya dengan penyedia misalnya. Nggak usah menyebut nama juga nggak apa-apa. Tentang apanya yang penting. Kemudian sengketa kontrak selain sengketa selain sengketa kontrak PBJ boleh juga disebutkan. Nah, itu boleh diketik di chat kalau memang mau disebutkan di chat. Nanti kita bisa bahas. Silakan, Pak Bobi. Ya, terima kasih, Pak. Nah, mungkin Cak Mustafa ingin mungkin Bang Suhendra ingin bertanya langsung dengan Pak Asri. Silakan bergabung Pak Cak Mustafa dengan Bang Suhendra nih. Iya, itu salah satu pada proses mediasi yang menarik itu, Pak. Kalau mediasi itu ternyata keputusannya atau usulannya pihak itu nyerempet-nyerempet, kira-kira ini bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian negara apa tidak. Nah, ini mediator perlu untuk pintar-pintar memahami tentang pengadaan juga ya. Ya. Baik, Pak Muklis, gimana nih Pak Muklis? Apakah langsung mungkin Pak Muklis bisa langsung juga ingin bertanya nih dengan Pak Asrinya nih? Atau mau kita praktekkan 3 skill tadi? Mendengar. Bisa. Masih ada waktu, Prof? Masih ada waktu ya. Kira-kira mau bertanya substansi tentang sengketanya atau mau tentang mediasinya? Kalau lihat judulnya kan peran mediatornya, jadi lebih banyak ke mediatornya gitu. Kalau sengketa kontrak konstruksi, sengketa kontrak PBJ, Bapak Ibu, hampir makanan sehari-hari selalu ada konflik ya di lapangan ya. Ya, silakan. Ya memang mungkin beratnya kalau mediator itu berangkatnya dari orang yang sangat paham tentang PBJ ya, Suhu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita apa ya, kok begini sih penyelesaiannya? Seharusnya kan begini. Nah ini yang mungkin kadang-kadang kita akan terbawa ke sana gitu kan. Nah bagaimana sih supaya kita di posisi netral nih, Suhu? Sebenarnya kita tahu nih, wah ini permintaan para pihak ini kayaknya kurang tepat nih. Nah, kadang-kadang kan kita ingin meluruskan itu gitu. Nah, ini bagaimana mengerem ini dan memposisikan kita netral karena kita seorang mediator sih gitu. Oke, Sus, makasih. Oke. Makasih. Terima kasih Prof. Mukhlis. Ini pertanyaan yang mendasar bagaimana seorang mediator pada saat bertugas memediasi, dia merubah mindset di kepalanya bahwa dia saat ini menjadi mediator. Itu yang harus dipahami pertama kali. Karena ini terkait dengan kode etiknya. Coba bayangkan, kita yang bekerja di bagian audit misalnya, kan salah satu tugasnya kan untuk mencocokkan antara apa yang dengan seharusnya, atau mencek kesalahan apa yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian ada peraturan-peraturan seperti tadi dikatakan Prof. Mukhlis, ada peraturan-peraturan, apalagi kita peraturannya sangat banyak dan tidak boleh melanggar ya. Namun kalau saya amati, yang terjadi selama ini, muter-muter itu tentang satu data yang tidak sama, pemahamannya datanya berbeda, menganggap kinerjanya tidak sesuai, menganggap masalah waktu ini ada yang kelebihan misalnya, kemudian masalah barang atau mutu, kualitas barangnya misalnya, matara delivernya menyelesaikannya. Ternyata kalau dilihat, muter-muter masalah yang disengketakan itu ya itu saja tuh. Walaupun peraturannya banyak. Jadi yang penting mediator tadi betul, satu,
dia kan di satu sisi, Bapak Ibu ini misalnya yang ada di sini, di satu sisi kan punya profesi berbeda-beda nih. Ada yang sebagai APH misalnya, ada sebagai penyedia, ada sebagai pejabat PBJ di daerahnya masing-masing yang melaksanakan pergerakan PBJ-nya, ada pengambil keputusan, ada auditor segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu sedang ditunjuk bertugas memediasi, maka kita harus pegang 3 hal. Gunakan mindset saat ini tugasnya sebagai mediator nih. Itu satu. Tidak boleh melakukan yang lebih dari fasilitator. Yang kedua, keterampilan memediasinya dilakukan, yaitu mampu mendengar dengan baik. Walaupun kadang-kadang ya Bapak Ibu, saya mengalami juga, kalau sedang mendengar pihak A bercerita, itu dalam hati ya, hanya dalam hati, tapi ini orang gimana sih dia itu, apa nggak tahu peraturan ini sih. Tapi masa kita mau begitu di depan ngomong sama yang B, ini orang ini nggak jelas nih Pak, kan nggak mungkin ya. Kita malah harus meredam, mediator itu harus meredam kalau sampai B-nya ngomong begitu. Misalnya B-nya ngomong, Anda itu sudah sepakat kontrak, Anda harus tahu tentang kontrak. Kita nggak mau tahu, Anda kan penyedia. Misalnya ngomong begitu tuh. Nah, kita harus mampu membuat reframing, pengulangan kalimat. Oh Pak PPK, mungkin maksud Anda dalam hubungan kontraktual itu idealnya semua pihak itu membaca dan memahami isi kontrak masing-masing. Iya, berubah kan ternyata kata-katanya. Dari kata-kata yang tadi mengatakan Anda gimana sih kok tidak tahu peraturan PBJ, kita mediator bertugas mampu mereframe-nya dengan kata-kata yang lebih halus sehingga tidak tersinggung. Oh jadi maksud Anda Pak PPK bahwa semua pihak yang terikat kontraktual itu harus membacanya dengan baik, mengetahui dengan baik, gitu ya Pak ya? Iya dong. Nah, kan sama, siapapun yang menulis kontrak yang hadir atau tidak hadir pasti harus begitu kok. Jadi bersifat umum, ya. Itu contoh cara kalau yang terkait dengan komunikasi. Yang kedua terkait dengan independensi. Independensi itu begini, Bapak Ibu sebagai ASN di tempat masing-masing, tahu PBJ, terus menangani sengketa kontrak, ditunjuk sebagai mediator di LKPP misalnya, kemudian memediasi siapa? Penyedia swasta dengan teman Bapak yang menjadi PPK di sebuah kabupaten lain misalnya atau provinsi lain. Nah ini gimana? Itu problem independensi. Maka kode etik mediator adalah satu, tidak boleh memihak. Yang kedua, independen, tidak ada konflik kepentingan, kemudian menjaga kerahasiaan. Oleh karena itu kalau mediator merasa bahwa dalam tugasnya akan timbul masalah terkait dengan konflik kepentingan, terkait dengan interest, terkait dengan tidak adilnya atau apa, imbang ya, tidak imbangnya kanan kiri, boleh kok mengundurkan diri, tinggal bilang, maaf Bapak Ibu, kebetulan saya biasanya sebelum ditunjuk itu sudah dikasih surat tugas, kan sudah tahu siapa dengan siapa tuh, oleh bagian sekretariat itu kan sudah diberitahu, kalau mau mundur pun nggak apa-apa, nanti ditunjuk yang lain. Kalau sudah terjadi, saya kenal, waduh, jebulnya ini koncoku, misalnya, ya bilang saja ke pihak penyedia, Pak penyedia, ini teman, tapi sesama kami, walaupun sama-sama teman, tapi di dalam mediasi ini saya, satu, sudah dilatih mediasi, dua, sudah kompeten, sudah dapat sertifikasi mediasi, dan saya akan tetap menggunakan baju saya sebagai mediator saat ini. Apapun latar belakangnya sebelumnya, kalau hadir di hari H jam D, maka yang digunakan ya saat ditunjuk surat tugasnya sebagai mediator, sebagai konsiliator, ataupun sebagai arbiter. Nah itu cara-cara seperti itu untuk menghindari terjadinya mindset yang tidak imbang antara tugasnya saat ini memediasi dengan di dalam diri terjadi konflik. Itu bisa terjadi konflik dalam diri seperti gambar pertama itu Pak. Jadi ada kegalauan di dalam diri, akhirnya jadinya konflik dalam diri, bukan sengketa kontrak yang mau dibahas nanti. Oleh karena itu, kita harus declare, mediator declare kepada pihak, Bapak Ibu, saya ditunjuk dengan surat tugas ini memediasi Anda berdua, PPK dan penyedia misalnya. Nah, saya kebetulan kenal dengan pihak ini. Bagaimana? Mau lanjut dengan saya? Nggak apa-apa? Oke, kalau sepakat, dua-duanya sepakat ya lanjut saja. Kan kesepakatannya bagaimana? Mediasi itu kan intinya memperoleh kesepakatan. Sepanjang prosesnya disepakati, keputusannya nanti mereka sepakat, dilaksanakan dengan proses dan tahapan sesuai aturan yang ada di Perlem tadi yang saya sampaikan A sampai M itu di bawah tadi.
A, B, C, D, E sampai M itu contohnya. Nah, belum lagi nanti beberapa pasal yang bisa dipelajari. Itu kalau mau mengetahui tentang aturan mediasi. Namun yang lebih penting, menjadi mediator itu syaratnya bagaimana? Nah, itu tadi pengetahuannya diberikan, keterampilannya diberikan, dan uji kompetensinya, dan kode etiknya juga diketahui, sehingga waktu diberi tugas, walaupun dia adalah auditor misalnya, atau ahli kontrak nih, nah ini Bapak-Bapak kan banyak ahli kontrak nih, terus menangani sengketa kontrak, itu sudah tahu duluan kan waktu baca permohonan tuh, wah ini gini nih, nah, langsung diputuskan gini aja, belum ketemu, belum duduk, belum komunikasi, kok sudah bisa memutuskan. Nah, itu bedanya ya. Jadi, mediasi itu kalau saya hafalnya atau membuat hafalannya 3C. Ada mediasi itu ada 3C. C yang pertama, adanya diskusi. Berarti harus ada komunikasinya. Yang kedua, setelah diskusi, adanya negosiasi untuk mencari jalan tengah ke depan. Yang mau dibahas ke depan loh. Mediasi itu membahas ke depan, bukan membahas yang lalu. Forward looking tugas, bukan ke belakang. Nah, C yang ketiga, mereka silakan memutuskan solusi. Bukan mediator yang memutus, tapi mediator hanya mengungkap, ini nanti begini, mediator konsiliator bisa menceritakan itu. Jadi 3C itu harus dipegang, adanya komunikasi diskusi para pihak, adanya proses negosiasi antar mereka yang dibantu mediator. Yang ketiga, adanya solusi yang diputuskan oleh mereka para pihak. Mediasi itu pada dasarnya sebuah negosiasi. Bedanya dipandu mediator sebagai fasilitator. Kalau negosiasi sebelumnya kan sudah dilakukan mungkin macet atau buntu. Makanya dibawa permohonan untuk dimediasi ke lembaga penyelesaian sengketa. Mungkin demikian Pak Muklis bisa menjadi tambahan informasi. Nah, kalau saya lihat nih, Suhu di fungsi dari UKPBJ itu sebenarnya ada memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. Itu di UKPBJ ya? Nih. Nah, ini saya lihat, ini harusnya teman-teman dari UKPBJ bisa ini ya, meningkatkan kompetensi untuk mediasi gitu ya, Suhu ya. Iya. Jadi nanti kalau ada waktu Pak Mukhlis, mungkin mau lebih dari 1 jam, 2 jam, misalnya 2 hari, itu dasar-dasar mediasi. Nanti kalau mau lanjut, kapan ada pelatihan mediasi oleh CVMS dan Pak Mukhlis dan kawan-kawan ini, bisa juga. Nanti kita bisa bekerja sama dengan lembaga mediasi yang bersertifikat. Siap. Oke, demikian. Ya, jadi peran dari UKPBJ ini benar-benar optimal lah ya untuk bisa melakukan penyelesaian sengketa mediasi nih di tatanan di. Nah, kira-kira saya mau tanya Pak. Ya. Selama ini dengan fungsi UKPBJ seperti itu, ada memediasi, apakah sudah pernah melakukan mediasi? Bukan negosiasi ya, mediasi antara pihak A dan pihak B. Terus, waktu melakukan mediasinya, apakah sudah menggunakan tahapan-tahapan mediasi seperti yang tadi, kemudian pengetahuan mediasi dan keterampilan mediatornya itu sudah kompeten atau tidak, itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan? Ya, mungkin kita sih dari UKPBJ kebanyakan masih di tatanan konsultasi mungkin. Jadi konsultasi antara PPK, ada permasalahan ini bagaimana, tanpa menyentuh di sisi bagaimana memediasi terjadinya permasalahan itu. Kayaknya hanya sebatas konsultasi, memberikan surat rekomendasi, hanya sebatas itu kayaknya. Ya mudah-mudahan kalau nanti ke depan UKPBJ ini ada mediator-mediator handal, saya kira permasalahan-permasalahan di pengadaan barang jasa itu di tingkat bawah itu bisa segera terselesaikan gitu. Sepakat saya. Siap. Kalau masalah kontraktual, masalah perdata, perjanjian itu bisa. Tapi kalau masalah pidana kan lain lagi ya. Ya. Ini ada pertanyaan Ibu Arifatus Zahro untuk menjadi mediator, apakah berlatar belakang pendidikan hukum? Gitu Pak Bobi bisa bacakan mungkin apa bagaimana? Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Arifatus Zahro. Untuk menjadi mediator, apakah harus berlatar belakang pendidikan hukum, Pak? Jawabannya tidak, Pak. Jadi mediator beda dengan advokat. Kalau advokat kan harus hukum, Pak ya. Kalau mediator tidak. Mediator sengketa apapun, Bapak bisa. Bahkan mediator itu, yang 100% harus dia kuasai itu keahlian mediasinya. Kalau keahlian substansi objek yang disengketakan, dia tidak wajib 100%
karena dia bisa menggandeng mediator dua yang ahli misalnya, sama-sama mediator duanya ahli di bidang itu, bisa bersama-sama. Ya. Nah, itu tidak harus berlatar hukum dan boleh siapapun, SMA pun bisa ibaratnya Pak, nggak harus S1 kok. Yang penting menempuh pelatihan, punya pengalaman di bidang itu, kemudian ujinya juga lolos. Kalau bisa malah sengketa kontraknya contoh-contoh dari Bapak Ibu ini Pak, apa saja, karena kita tadi bilang akan menarik kalau sengketa kontrak atau sengketa apa yang terjadi untuk didiskusikan gitu. Kalau proses mediasinya seperti tadi. Kalau mau coba latihan menjadi mediator, boleh saja, tinggal ditunjuk siapa yang menjadi penyedia, siapa yang menjadi pemilik pekerjaan, nanti kita lihat ributnya ribut apa, lalu kita lihat mediatornya menangahinya bagaimana. Itu bisa juga. Karena keterampilan mediator itu harus dipraktekkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini kebetulan saya ingin langsung bertanya nih Pak Asri. Boleh aja moderator bertanya tidak bayar, boleh. Baik Pak, apakah dalam melakukan mediasi pihak yang sedang bersengketa itu, misalnya mereka sudah sepakat dituangkan dalam berita acara, mungkin mediasi atau berita acara apa, itu bisa, apakah kemungkinan di kemudian hari mereka bisa tidak sepakat dengan hasil yang sudah kita mediasi, itu bagaimana Pak? Biasanya kemungkinannya bagaimana? Bisa mereka tidak bersepakat di kemudian hari? Tampaknya hampir sama dengan pertanyaan di chat, boleh sekalian dibaca dari Pak Dian Haryo nih, mirip-mirip. Ya, izin Pak, bagaimana kekuatan mengikat hasil mediasi terhadap para pihak? Dapatkah hasil mediasi dilakukan banding atau bagaimana? Oke, ya. Yang pertama, kita bahas mediasi itu adalah negosiasi yang dipandu mediator sebagai fasilitator kan. Konsiliator pun begitu, tidak memutus. Jadi kekuatan, misalnya sudah disepakati, dituangkan dalam draft kesepakatan perdamaian, tadi ditandatangani, kekuatan melaksanakannya, draft kesepakatan perdamaian hasil mediasi, Pak, itu tergantung para pihak mau melaksanakan tidak. Jadi dia bisa saja ingkar atas apa yang telah dia sepakati. Nah, kalau dia ingkar, tidak menaati kesepakatan dia, nanti itu bisa dimediasikan lagi, berarti mediasinya berganti, tidak melakukan kesepakatan, kan lain lagi. Makanya pada terakhir penutupan mediasi tadi, mediator bilang 3 hal kan, terima kasih para pihak sudah hadir mediasi. Yang kedua, para pihak, keputusan ini bukan keputusan mediator loh, keputusan ini Anda berdua yang memutuskan, walaupun yang memfasilitasi mediator. Oleh karena itu, mengeksekusinya semua mohon dilakukan menurut Anda berdua. Jadi kesukarelaan juga, Pak. Yang ketiga, baru mediator mengatakan begini, Pak. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan tentang eksekusinya ini maupun permasalahan lain, silakan untuk memohon dimediasi lagi. Tapi melalui prosedur mediasi kembali, Pak, dengan nanti butir masalahnya berbeda, menjadi bagaimana kesepakatan ini kok nggak dilakukan, misalnya begitu, Pak. Itu kalau mediasi yang di luar arbitrase dan di luar pengadilan. Kalau mediasi yang sudah disepakati tadi, akta perdamaian, akta kesepakatannya, bukan akta ya sebenarnya, kesepakatan perdamaian, namun di LKPP tulisannya akta perdamaian. Tapi sebenarnya maksudnya kesepakatan perdamaian LPS. Kalau yang disebut akta perdamaian, biasanya kan akta perdamaian dari pengadilan. Nah, yang mau saya kemukakan begini. Kalau kesepakatan perdamaian itu seperti perjanjian, Pak, perjanjian dua belah pihak, silakan itu untuk dikukuhkan dengan dicatatkan atau diakte notarialkan notaris, itu pertama. Yang kedua, silahkan dibawa ke pengadilan untuk dimintakan putusan menjadi akta perdamaian. Nah, tentu saja beda kan? Kalau hanya kesepakatan perdamaian mediator, tergantung sukarelanya para pihak mengeksekusi. Kalau menjadi akta notaris bisa menjadi kekuatan alat bukti kan akta notaris kan alat bukti. Nanti bisa waktu sidang bisa dijadikan pertimbangan hakim juga. Nah, kalau dimasukkan ke pengadilan menjadi nanti diputus menjadi akta perdamaian pengadilan, maka otomatis memiliki kekuatan eksekutorial otomatis, Pak. Demikian pula yang di
arbitrase. Melalui badan arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi perbedaannya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu kita, Boleh, ini masih ada 2 pertanyaan nih, Bang. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dr. Ani Purwanti bersama dengan Pak M. Iskandar. Ya, untuk Ibu Ani, ini menanyakan apakah mediator PBJ diklat di LKPP atau BNSP sesuai sertifikasi Mahkamah Agung? Oke, baik. Yang kedua, ini Pak, oh ya, yang kedua. Saya bacakan langsung yang keduanya, Pak. Seandainya setelah dilakukan mediasi ternyata gagal, apakah bisa dilakukan mediasi ulang? Atau apa yang harus dilakukan agar terdapat kesepakatan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita jawab yang diklat mediator. Jadi diklat mediator itu penyelenggaranya itu lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung. Nanti, misalnya nih di CVMS nih, Pak Mukhlis nih sebagai sekretariat CVMS atau bendahara CVMS, nanti dia bekerja sama dengan, misalnya ya, bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional, bekerja sama untuk menyelenggarakan diklat mediator. Maka 1 minggu diklatnya nanti diselenggarakan bersama antara CVMS dengan PMN, lalu nanti 7 hari, hari ke-7 ujian sertifikasi. Jangan khawatir, ujiannya gampang. Bisa nanya teman-teman yang sudah pada lulus tuh. Yang penting jangan gugup waktu ujian. Yang kedua, apakah ini di LKPP? Ya, biasanya LKPP juga mengirim para beberapa teman-teman dari berbagai wilayah seluruh Indonesia untuk dilatih juga di PMN, Pusat Mediasi Nasional. Silakan. Tapi sampai beberapa bulan ini atau ini belum lagi ada rombongan batch baru dari LKPP. Kalau ada yang berminat dari internal juga, saya lihat beberapa kali dari teman-teman itu ada tuh yang langsung ke sana mendaftar. Tapi kan bedanya kalau bisa dikoordinasi ke CVMS lebih bagus, Pak. Ya, Pak Mukhlis. Terus yang kedua, BNSP. Jadi BNSP dengan MA kan beda. Kalau sertifikasi mediator itu Mahkamah Agung. Kalau sertifikasi dalam bidang tertentu sesuai SKKNI itu kan BNSP. Misalnya sertifikasi menjadi pelatih mediasi. Seperti saya juga pelatih mediasi. Maka sertifikasi saya di samping sertifikat mediator, sertifikat TOT melatih mediator dari MA ada, sertifikat TOT dari BNSP juga ada. Jadi kita walau menjadi pelatih harus memiliki sertifikat melatih. Kalau mengikuti sertifikasi mediasinya, berarti hanya mendapat sertifikat mediatornya saja. Dan itu sudah bisa malang melintang di semua kasus. Bapak Ibu bisa lakukan karena mediasi itu tertutup rahasia. Prinsipnya kan itu. Yang kedua saya baca yang ditanyakan tadi adalah seandainya setelah dilakukan mediasi gagal, apakah bisa dilakukan mediasi ulang? Nah, kalau mediasi gagal, maka mediator kan membuat keterangan surat kepada pemberi tugas, misalnya penanggung jawab LPS, LKPP, kepada direktur LKPP, mediasi antara ini dan ini gagal gitu. Kalau ke pengadilan sama, mediator di pengadilan juga melaporkannya kepada majelis hakim, mediator antara ini dengan ini gagal, maka dilanjut sidang berikutnya. Nah, berikutnya kalau di LKPP dilanjut, tahap berikutnya konsiliasi dulu. Kalau gagal baru arbitrase. Kalau di pengadilan mediasi gagal, langsung sidang masuk ke pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu, mediasi itu kan kalau dilihat-lihat Bapak Ibu, sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa. Karena pada dasarnya kan negosiasi cuma dipandu ahli di dalam cara negosiasi dan mencari solusinya yang namanya mediator atau konsiliator. Demikian yang bisa saya jawab, mungkin Pak Bobi sudah cukup bagi para peserta yang bertanya, atau ada pertanyaan lain yang perlu, silakan saja. Atau raise hand boleh juga. Masih ada waktu atau gimana? Ada raise hand, Pak. Ada raise hand, oke. Ya, terakhir ya. Silakan Pak. Oke, siap. Terakhir. Dari Pak Rudi Irawan, silakan bergabung Pak Rudi Irwandi. Ya, terima kasih Pak Aseri. Ya, terima kasih Pak Rudi Irwandi.
Jadi saya hari ini melihat materinya mantap sekali, Pak. Ya, tinggal kapan Pak Rudi ngundang ke sana ya? Siap, siap. Ya, jadi ya. gini Pak, saya terus terang aja, baru hari ini tahu Pak, bahwasannya UKPBJ itu di daerah itu tidak hanya ngurusi tender doang, Pak. Ternyata dia juga berfungsi sebagai mediasi. Siap. Dan ini perannya Pak, mohon maaf Pak Muklis dan teman-teman, selama 17 tahun saya belum melihat Pak. Dan ini tantangan yang diberikan oleh Pak Aseri ini ke depan Pak. Ini harus lebih banyak ini UKPBJ yang berperan sebagai mediator Pak. Jangan selalu menumpukan ke APIP Pak. Kasihan Pak APIP di daerah Pak kalau ketumpukan mediasi. Padahal di situ ada peran UKPBJ. Ya. Jadi saya harapkan Pak Aseri dengan materinya hari ini memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa menjadi seorang pengelola pengadaan itu mediasi sangatlah penting Pak. Apabila ada masalah di kemudian hari terhadap pelaksanaan kontrak yang terjadi antara PPK dan penyedia barang dan jasa Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak Aseri. Ya, makasih. Pak Muklis nih yang tanggung jawab menjawab nih. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya Pak. Siap, makasih. Mantap Pak Rudi Irwandi. Mudah-mudahan nanti teman-teman di UKPBJ juga sebenarnya melihat fungsinya nih. Ada nih di peraturan LKPP kan, peraturan lembaga terkait dengan fungsi dari UKPBJ. Salah satunya melakukan mediasi terkait dengan perselisihan gitu. Ya mudah-mudahan nggak sengketa ini nggak sampai larut gitu, apalagi sampai ke pengadilan gitu kan ya Pak Aseri ya. Jadi nanti cukup bisa diselesaikan di tingkatan mediasi gitu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan ke depan fungsi dan peran ini benar-benar ditangkap oleh teman-teman dari UKPBJ. Ya, terima kasih. Tentu saja nanti diperlukan keterampilan-keterampilan yang dikuasai, pelatihan-pelatihan, walaupun tidak sertifikasi pun 2 hari misalnya dasar saja juga sudah cukup karena akan banyak prakteknya Pak. Begitu ya? Ya. Siap. Oke, makasih. Oke. Karena waktu Pak, silakan Pak Bobby. Oke. Menarik sebenarnya. Ya. Jadi terima kasih Pak Aseri sudah memberikan pemaparan tadi, sudah menjelaskan materi selama 50 menit. Sesi kedua sudah kita melaksanakan tanya jawab. Mungkin bagi rekan-rekan yang Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan yang belum sempat dijawab, bisa nanti dilanjutkan di chat, atau mungkin dapat menghubungi langsung Pak Aseri dalam melakukan diskusi-diskusi terkait hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan. Nomor telepon Pak Aseri sudah ada belum nih? Ya, silakan di FB kita kan sering diskusi juga. Di grup MS, di grup MS juga saya ada ikut di sana. Ya. Jadi terima kasih juga Pak Aseri, Pak Muklis, Pak Muji, dan teman-teman lain. Langsung close saja nih Pak Musin. Ya. Dari closing statement nih dari kita Pak Aseri untuk closing statement mungkin Mas Bobby. Ya, mungkin ada closing statement-nya Pak Aseri. Oke, closing statement-nya namanya closing, singkat saja. Sebetulnya kita juga menunggu pembahasan Pak Muji, Su Muji, mungkin belum sempat. Kapan-kapan nanti bisa di sesi lain atau di grup. Closing statement-nya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya ingin bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Ini mumpung kita bisa merefleksi diri kita. Yang penting nomor 1 itu bagaimana kita bisa memahami diri kita dan orang lain. Tanpa kita memahami diri kita dan orang lain, kita tidak bisa menemukan celah masalah apa antara kita dengan orang lain itu. Nah, di dalam masalah tersebut bermacam-macam. Ada yang hanya ketidaksepakatan kecil, kesalahpahaman kecil, ada tentang yang lebih besar ancaman ultimatum, ada yang lebih besar lagi yaitu sengketa antar pihak. Kesemuanya ini harus diselesaikan. Jangan sampai kita menghindari masalah, menghindari konflik, atau menghindari sengketa. Tidak bisa selesai sendiri. Pasti kita yang bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikannya. Tinggal kita belajar cara menyelesaikannya, belajar pengetahuannya, belajar keterampilannya, dan membantu diri kita dan membantu orang lain. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih Pak Bobby, silakan. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak sudah menyampaikan di sesi terakhir ini ada closing statement-nya. Sangat menarik Pak. Terima kasih juga ke Prof. Muklis, Pak Muji, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya dari awal sampai akhir tadi selaku moderator, mungkin ada penempatan bahasa yang tidak kurang tepatnya. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.